Halo amigos, parantos kumaha damangos. Sampai juga nih di season 2. Dah gua nggak mau intronya lama-lama, ntar ada yang komen lagi intronya kelamaan. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang fit tetangga. Season 2 dibuka dengan kedatangan Raja Zhu bersama anak lelakinya ke tempat digantungnya mayat Raja Sang. Sang anak bertanya siapa orang itu dan mengapa ia tak membusuk seperti mayat lainnya. Raja Zhu menceritakan semua kisah pemberontakan Raja Sang dan dia juga bilang jika Raja Sang adalah makhluk fana yang abadi, oleh karena itu mayatnya tak membusuk. Raja Zhu lalu berpesan pada anaknya jika manusia tak boleh melawan dewa, dan Raja Sang dijadikan contoh jika berani melanggarnya. Di sana ada burung yang selalu mengawasi dan itu adalah burung milik si kakek yang langsung terhubung dengannya. Saat itu si kakek sedang berbincang dengan pendeta besar tentang ramalan yang katanya sudah digagalkan oleh Tian. Namun si pendeta bilang kalau ramalannya belumlah padam. Si kakek mengira itu adalah karena suku Pertapa. Si pendeta bilang suku Pertapa hanya perantaranya saja karena Fusi yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul dan seperti melindungi sesuatu. Ternyata di sana ada seekor kelelawar yang menguping pembicaraan mereka berdua. Kelelawar itu pergi dari tempat si pendeta dan ternyata ia adalah si Wang Yusen, lelaki yang bertarung dengan Zuri di season 1 kemarin. Yusen memberitahu kalau pendeta sangat kesal dan takut pada sebuah ramalan. Di sana juga ada jenderal besar mereka yang berkata kalau ramalan itu terhubung dengan Raja Sang dan dia bisa merasakan ada kekuatan aneh walau hanya terasa samar. Si wanita bilang kalau sebelumnya mereka bertarung dengan Zuri yang mencoba menangkap Baichai, padahal dia hanya seorang manusia biasa tanpa kemampuan. Jenderal besar pun meminta mereka menyelidiki Baichai dan juga Phoenix Abadi yang katanya ternyata belum mati dan sedang menyembunyikan diri. Bukan hanya itu, sang jenderal juga meminta mereka untuk mencari tahu tentang kebenaran Ziyu yang katanya pernah membunuh dewa tapi para dewa tak pernah menghukumnya. Selanjutnya kita berpindah ke ruang bawah tanah. Di sana ada Sising yang sedang melihat Ziyu yang mencoba melepaskan pedangnya dari ikatan. Tapi Ziyu tak bisa melakukannya, membuat Sising mengejeknya dan bilang kalau Ziyu hanyalah seorang pecundang. Di tempat lain, Wugeng bersama rombongannya pun telah tiba di suku Pertapa. Di sana, ia melihat bahwa para suku Pertapa mempunyai bola mata biru seperti dewa. Wugeng lalu diperkenalkan pada seorang wanita hamil bernama Kongku yang adalah pemimpin para suku Pertapa. Kongku menyambut Wugeng dengan sangat baik dan bilang kalau mulai saat ini Wugeng adalah salah satu dari mereka. Tapi Wugeng melihat mata Kongku dan bilang kalau sepertinya wanita itu mempunyai niat yang buruk. Ahlan lalu mengantar Wugeng ke sebuah tenda yang akan dijadikan tempat tinggal Wugeng. Malam harinya, Wugeng menemui Ahlan di dalam hutan untuk berterima kasih karena sebelumnya Ahlan telah melindunginya. Ahlan berkata jika pendeta sangat mengharapkan Wugeng dan karena itu Wugeng tak boleh mengecewakannya dan tak boleh lemah seperti saat ini. Karena sekarang Wugeng adalah bagian dari suku Pertapa. Kata Ahlan, bahkan anak-anak di suku Pertapa sudah bisa memanah waktu umur mereka masih 5 tahun. Oleh karena itu, Ahlan akan melatih Wugeng bertarung dengan tangannya sendiri. Pelajaran pertama, Wugeng dilatih menggunakan senjata dalam pertarungan jarak dekat dan yang menjadi lawannya adalah si botak Zongzi. Zongzi bilang ia adalah yang terlemah di suku Pertapa dan Wugeng harus bisa mengalahkannya. Pertarungan dimulai, Zongzi bisa memperbesar kendi labunya. Wugeng mencoba menyerang Zongzi tapi malah dia yang terkena serangan. Zongzi menyuruh Wugeng mengeluarkan runnya, tapi saat Wugeng akan menyerang lagi, Zongzi menggunakan kendi labunya dan menyerang Wugeng dengan meriam air, membuat Wugeng terpental dan tak bisa berdiri lagi. Melihat itu, Zongzi malah menendang Wugeng lagi, membuat Wugeng benar-benar pingsan. Saat tersadar, Wugeng sudah berada di tendanya dan di sana juga ada Ahlan yang memberikannya pil yang sama dengan yang diberikan kakeknya dulu. Wugeng berkata kalau kakeknya pasti kecewa dengan kegagalannya, tapi ternyata tak ada seorang pun yang kecewa pada Wugeng. Ahlan lalu menjelaskan mengenai run api milik Wugeng yang ternyata itu dibuat dengan mengorbankan inti ilahi milik kakeknya. Oleh karena itu, Fusi sudah kehilangan banyak umurnya demi Wugeng.
Husi melakukan itu karena sebuah ramalan yang akan meruntuhkan kekuasaan para dewa dan Wugeng adalah bagian dari ramalan tersebut. Walau Ahlan sendiri tak tahu secara rinci tentang ramalan itu. Tak lama datang seorang pria yang bilang kalau ramalan itu hanyalah omong kosong. Dia lalu menjemput Ahlan untuk bertemu dengan Kongku. 1 bulan telah berlalu, Wugeng pun sudah banyak belajar tentang suku Pertapa. Penduduk di sana semuanya adalah dewa yang berjumlah sebanyak 70 orang. Walaupun dewa, tak ada satupun dari mereka yang menggunakan kekuatan ilahinya secara sembarangan. Di sana ada Kongku yang kata Wugeng kalau wanita itu hamil tapi ia tak pernah melihat suaminya. Wugeng juga memperkenalkan pada karakter Zidian yang adalah petarung terkuat di sana, tapi ia selalu terlihat sombong. Setiap malam, Wugeng selalu berlatih dan bukan hanya latihan fisik saja. Wugeng juga dilatih pengetahuan tentang dewa oleh Ahlan, yang katanya para dewa tak boleh menggunakan kekuatannya sembarangan karena bisa merusak keseimbangan alam. Semua orang di sana mempunyai pekerjaan layaknya manusia biasa. Wugeng bekerja sebagai pandai besi bersama seorang pria bernama Yuan Yi. Suatu hari saat Wugeng sedang mencari tanaman obat, tanpa sengaja ia melihat Ahlan yang sedang mandi di sebuah danau dan Wugeng bilang, "Mantap sekali." Tak lama Ahlan menyadari kalau ada orang lain di sana. Saat Wugeng mengira ia telah ketahuan, ternyata yang Ahlan maksud adalah Zidian. Zidian berkata kalau semenjak kedatangan Wugeng, Ahlan selalu mengabaikannya. Zidian juga bilang kalau ia sangat mencintai Ahlan dan wanita itulah alasan ia masih mau tinggal di suku Pertapa. Ia berkata jika ia sudah muak dengan kata-kata ramalan si pendeta yang selalu bilang tentang kehancuran para dewa. Ahlan bilang Zidian bisa pergi meninggalkan suku Pertapa jika ia mau. Saat Ahlan akan meninggalkannya, tiba-tiba Zidian menggunakan kekuatannya dan membuat Ahlan tak bisa bergerak. Zidian bahkan sudah tak peduli dengan peraturan suku Pertapa yang tak memperbolehkan menggunakan kekuatan ilahi sesuka hati mereka. Ia bahkan tak peduli pada hukuman asal bisa bersama Ahlan. Zidian mencoba memantap-mantap Ahlan, tapi kemudian Wugeng muncul dan bilang kalau Zidian punya cara aneh untuk menunjukkan cintanya. Zidian berkata kalau itu bukan urusan Wugeng, tapi si Wugeng menjawab kalau ia suka ikut campur urusan orang lain. Zidian yang marah pun langsung mencekik Wugeng, tapi dia berbohong dengan mengatakan kalau kakeknya ada di sana juga. Saat Zidian lengah, Wugeng menusuk perut Zidian menggunakan pisaunya. Zidian semakin marah dan mengeluarkan kekuatan ilahinya yang kata Wugeng sangat mirip dengan kekuatan Zuri. Zidian langsung menyerang Wugeng dan Wugeng pun mengeluarkan runnya dan beradu pukulan dengannya. Namun ternyata kekuatan Wugeng belum sebanding dengan Zidian dan dia pun tak bisa bergerak karena serangan itu. Melihat Wugeng tak bisa bergerak, ia pun menyerang Wugeng habis-habisan. Tak lama Wugeng bangkit lagi tapi Zidian langsung memukul perutnya. Kata Wugeng bahkan pukulannya tak terasa untuk ukuran orang terkuat di suku Pertapa. Zidian merasa aneh Wugeng masih saja bisa bergerak menerima pukulannya. Menurut Ahlan, itu semua karena latihannya selama ini, walau memang jarak kekuatan mereka berdua masih terlalu lebar. Melihat musuhnya masih bisa berdiri, Zidian menyerangnya habis-habisan dan pada serangan terakhirnya, ia membanting Wugeng dan lalu mencekiknya. Tanpa sepengetahuan Zidian, ternyata Ahlan sudah dapat bergerak lagi dan menyerangnya hingga telinga Zidian terluka. Zidian awalnya marah tapi tak lama tiba-tiba dia menjadi tenang dan meminta maaf pada Ahlan lalu ia pun pergi dari tempat itu. Ahlan menanyakan keadaan Wugeng tapi jagoan kita ini berlagak keren dengan berkata kalau itu hanyalah luka kecil dan kemudian Wugeng pun pingsan. Wugeng tersadar setelah pingsan selama 2 hari dengan Ahlan yang berada di sisinya. Wugeng berkata kalau kekuatan Zidian sama dengan kekuatan dewa utama Zuri. Dan Ahlan bilang kalau mereka sama-sama pengendali petir dan bahkan kekuatannya pun setara. Dan ternyata setelah kejadian itu Zidian pergi meninggalkan suku Pertapa. Wugeng khawatir kalau Zidian akan memberitahukan keberadaan mereka pada para dewa. Tapi Ahlan menjamin Zidian tak akan mengkhianati mereka semua. Ahlan lalu menceritakan masa lalu saat terjadi perang antara para dewa dan suku Pertapa. Saat itu, Zidianlah yang menghalau para dewa dan karena itulah ia menjadi pahlawan perang dan juga orang terkuat di suku Pertapa.
Ahlan tak tahu dari mana para dewa mengetahui keberadaan mereka, dan ternyata suami Ahlan mati dalam perang karena dibunuh oleh Sising. Bukan hanya suami Ahlan, ternyata suami Kongku pun gugur dalam perang tersebut. Waktu terus berlalu, Wugeng pun semakin bisa menguasai runnya saat latih tanding melawan Zongzi. Bahkan, ia bisa menendang Zongzi dan merebut kendi labunya walau kata Ahlan Zongzi tak serius melawan Wugeng. Zongzi yang merasa sudah cukup melatih Wugeng pun kemudian pergi dari sana. Latihan selanjutnya, Wugeng harus melawan dua bocil dari suku Pertapa. Ahlan menyuruh Wugeng untuk memilih salah satu dari mereka, tapi dengan sombongnya, si Wugeng menyuruh anak itu untuk maju bersama-sama. Ternyata kekuatan ilahi kedua anak itu cukup kuat dan Wugeng pun dapat dikalahkan dengan mudah. Keesokan harinya, Ahlan berkata kalau Wugeng tak boleh menilai musuh hanya dari penampilannya saja. Dan ternyata dua bocil itu sudah berumur 14 tahun karena dewa memiliki umur 3 kali lipat dari manusia biasa. Wugeng lalu bertanya apa dewa memiliki kekuatan ilahi sejak mereka lahir. Ahlan menjelaskan kalau kekuatan ilahi datang saat dewa berumur 8-15 tahun. Tapi sebelum mendapat kekuatan ilahi, dewa terlebih dahulu akan mendapat wahyu. Dalam prosesnya, dewa harus didampingi orang yang berpengalaman saat mendapatkan kekuatan ilahi mereka untuk pertama kalinya. Itu dikarenakan jika tidak mereka bisa tersesat ke jalan yang salah. Wugeng pun bertanya karena ibunya dewa, apa dia juga bisa menggunakan kekuatan ilahi juga. Tapi, kata Ahlan, ia tak pernah mendengar jika anak dari dewa dan manusia bisa menggunakan kekuatan itu. Malah, rumor mengatakan jika anak berdarah campuran akan mati dalam usia muda. Namun itu tak berlaku bagi Wugeng karena ia telah mengganti tubuhnya. Keesokan harinya saat sedang bekerja, Wugeng dihampiri Kongku yang mengajaknya berbincang sambil berkeliling. Kongku bertanya dalam hati apa benar Wugeng adalah anak dalam ramalan yang selalu dibicarakan oleh kakeknya. Kongku meminta maaf karena kepercayaan mereka pada ramalan itu. Wugeng jadi harus merubah dirinya menjadi kuat dan berlatih di sana. Kata Wugeng, pantas saja saat pertama datang, tatapan para penduduk terlihat punya niat buruk padanya. Ternyata itu karena semua orang sangat berharap pada Wugeng. Wugeng bilang dia hanya manusia biasa dan mungkin saja kakeknya salah. Tapi Kongku meyakinkannya karena hasil latihannya telah banyak kemajuan. Wugeng bilang jika latihannya selesai maka ia akan pergi diam-diam dari sana. Tapi Kongku bilang apa Wugeng bisa pergi dari sana? Karena sepertinya ia sudah menganggap suku Pertapa sebagai rumahnya sendiri dan Kongku berkata, tanyalah pada hatimu sendiri. Malam harinya Wugeng masih kepikiran dengan kata-kata Kongku, tapi di lain sisi dia sangat merindukan Baicai dan juga teman-temannya. Dalam hatinya, Wugeng memang sudah menganggap suku Pertapa sebagai rumahnya dan bilang jika ia meninggalkan tempat itu, maka sama saja ia mengkhianati keluarganya sendiri. Keesokan harinya saat sedang mencari tanaman obat, Wugeng menemukan seorang penduduk yang terluka parah. Penduduk itu menyuruh Wugeng untuk cepat pergi karena para dewa sudah dekat ke suku Pertapa, dan penduduk itu pun tewas di sana. Di tempat lain, Fusi merasakan pertanda buruk dan mungkin itu akan menjadi akhir hidupnya. Saat Wugeng berlari menuju suku Pertapa, tiba-tiba kembang api tanda bahaya ditembakkan ke udara. Tak lama, Wugeng langsung diserang oleh pasukan dewa yang mengendarai para monster. Wugeng yang telah berlatih pun dapat menghindari serangan-serangan itu. Tapi akhirnya dia hampir saja tertangkap jika Ahlan tak datang menyelamatkannya. Ahlan membawa Wugeng kabur kembali ke suku Pertapa dan ternyata pasukan penyerang itu dipimpin oleh Sisin. Sesampainya di suku Pertapa, Wugeng langsung ditemui oleh Fusi yang berkata kalau lokasi mereka berhasil diketahui karena racun yang pernah diterima Wugeng dari Guimu. Walau telah dihilangkan, ternyata racun itu sangat kuat dan masih tersisa di tubuh Wugeng. Benar aja, Guimu lalu ada di sana dan bilang kalau dia bisa ke sana karena mencium bau racun dari tubuh Wugeng. Guimu langsung memerintahkan para prajuritnya menyerang suku Pertapa, sedangkan dia lalu bertarung dengan Fusi. Terjadi perang hebat dan terlihat jika suku Pertapa bukanlah lawan prajurit dewa yang dibantu oleh para monster. Wugeng berhasil menjatuhkan salah satu monster tapi kemudian ia dicekik oleh pengendaranya. Lagi-lagi Wugeng dibantu oleh Ahlan membunuh prajurit itu dan Ahlan pun mengajak Wugeng meninggalkan tempat tersebut karena katanya para dewa lebih kuat dari suku Pertapa.
Di tempat lain, Kongku terlihat mengungsikan para penduduk yang tersisa, lalu Wugeng ditunjukkan jalan dalam hutan supaya dia bisa menyusul Kongku bersama para rombongan. Sementara Ahlan akan kembali lagi ke desa karena dia adalah bagian dari tim penyerang. Saat Ahlan akan pergi, tiba-tiba ia terkena anak panah. Dan ternyata itu adalah panah yang dilepaskan oleh Sisin yang datang ke sana dengan pasukan monsternya. Ahlan menyuruh Wugeng pergi karena ia bukanlah tandingan dari salah satu dewa utama tersebut. Wugeng melarikan diri sambil menggendong Ahlan, tapi akhirnya Sisin memanah Wugeng hingga ia pun terjatuh. Saat Sisin mendekati Wugeng, ternyata Wugeng bisa bangkit dan balik menyerang karena panah Sisin tak berhasil mengenainya. Setelah Sisin jatuh, Wugeng kembali melarikan diri dan menghilang dari sana. Sisin terus mengejar Wugeng dan part 7 pun selesai. Wadaw, makin seru aja nih ceritanya. Kita lanjut lagi hari Senin ya, karena mulai sekarang Gak Yakin Movie akan update 5 kali dalam seminggu. Tungguin terus Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur dulu ya. Istirahat. Dan Gak Yakin Movie pamit.